Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang hari ini kita lanjutkan ke pertemuan yang berikutnya. Di sini kita akan masih membahas tentang keseimbangan kimia ya dengan kompetensi dasar standar kompetensinya itu memahami kinetika reaksi, keseimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah menentukan hubungan kuantitatif antara reaksi dengan hasil reaksi dalam satu keseimbangan. Nah, di sini kita akan menentukan ketetapan keseimbangan. Nah, di sini ada hukum keseimbangan kimia. Ya, itu reaksi keseimbangan antara gas karbon monoksida dengan gas hidrogen membentuk gas metana dan uap air, yaitu CO ditambah H2O menghasilkan CH4 dan H2O. Nah, nilai dari hukum keseimbangan di sini disebut dengan ketetapan keseimbangan dan dinyatakan dengan lambang KC, yaitu tetapan keseimbangan konsentrasi. Ungkapan hukum keseimbangan untuk reaksi keseimbangan di atas dapat dinyatakan dengan sebagai berikut, yaitu Kc sama dengan konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi CO dan dikali dengan konsentrasi H2O pangkat 3. Jadi hukum keseimbangan yaitu konsentrasi hasil reaksi atau di ruas kanan dibagi dengan konsentrasi reaksi atau konsentrasi zat di ruas kiri dipangkatkan dengan masing-masing koefisien reaksinya. Nah, persamaan tetapan keseimbangan ya di sini diungkapkan dengan hukum keseimbangan kimia yang kita sebut persamaan tetapan keseimbangan. Secara umum untuk reaksi misalkan A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan koefisien reaksinya M, N, V, dan Q, maka persamaan tetapan keseimbangannya adalah Kc sama dengan konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q dibagi konsentrasi A pangkat M dan konsentrasi B pangkat N. Nah, karena satuan konsentrasi itu adalah M, maka satuannya adalah Kc sama dengan M. P ditambah Q dikurang M ditambah N. Jadi koefisien di sebelah kanan dikurang dengan koefisien di sebelah kiri. Tetapi keseimbangan di sini ada lagi yaitu tetapan keseimbangan Kp. Tetapan keseimbangan untuk keseimbangan sistem keseimbangan gas juga dapat dinyatakan berdasar tekanan versial gas. Jadi tetapan keseimbangan yang berdasarkan tekanan parsial disebut dengan tetapan keseimbangan tekanan parsial dan dinyatakan dengan Kp. Contohnya, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, maka Kp-nya adalah tekanan NH3 pangkat 2 dibagi tekanan N2 pangkat 1 dikali tekanan H2 pangkat 3. Jadi pada dasarnya rumus Kc dengan Kp itu hampir sama, tapi Kc itu konsentrasi, sedangkan Kp itu adalah tekanan. Yang berikutnya adalah tetapan keseimbangan untuk keseimbangan heterogen. Ya, jadi persamaan tetapan keseimbangan hanya mengandung komponen yang konsentrasi atau tekanan berubah selama reaksi berlangsung. Hal seperti itu tidak terjadi pada zat murni atau zat cair murni. Oleh karena itu, zat padat murni maupun zat cair murni tidak disertakan dalam persamaan tetapan keseimbangan. Contohnya, BiCl3 aki atau larutan ditambah H2O cair atau liquid menjadi BiOCl padat ditambah HCl dalam bentuk larutan. Maka tetapan keseimbangan Kc-nya adalah konsentrasi HCl pangkat 2 dibagi konsentrasi BiCl3. Yang dimana di sini BiCl3 dan HCl berbentuk larutan, sedangkan H2O-nya berbentuk cairan murni dan BiOCl3-nya berbentuk padatan. Jadi untuk yang berbentuk murni H2O cair atau liquid dan BiOCl
NOCl3 yang berbentuk padat tidak termasuk di dalam persamaan reaksi, persamaan tetapan keseimbangan. Hubungan Kp dan Kc yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana delta N-nya itu adalah selisih dari koefisien reaksi sebelah kanan dikurang dengan koefisien sebelah kiri. Ya, jadi delta N adalah selisih pangkat dari pembilang dan jumlah pangkat dan penyebut. Nah, jadi ya contohnya PCl5 menjadi PCl3 ditambah Cl2. Maka di sini diketahui Kc pada suhu 191 derajat Celcius itu adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2. Maka Kv-nya adalah, jadi Kv kita punya rumus Kv sama dengan Kc dikali RT delta N. R-nya adalah sudah merupakan ketetapan yang yang nilainya adalah 0,08205. T-nya itu di derajat Celcius ditambah 203 menjadi derajat Kelvin, dan delta N-nya adalah koefisien reaksi di sebelah kanan atau hasil reaksi dikurangi koefisien reaksi per reaksi. Jadi maka Kp-nya adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,08205 dikali 464, maka hasilnya adalah 1,24 atm. Yang berikutnya adalah hubungan nilai tetapan keseimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Yang pertama itu jika persamaan reaksi keseimbangan dibalik, maka harga K-nya juga dibalik, jadi 1/. Jika koefisien reaksi keseimbangan dengan faktor N, maka harga keseimbangan yang baru adalah akar pangkat N, dan harga tetapan keseimbangan dari harga tetapan keseimbangan yang lama. Jika koefisien reaksi keseimbangan dikalikan dengan faktor N, maka harga tetapan keseimbangan yang baru adalah harga tetapan keseimbangan yang dipangkatkan dengan N. Jadi kalau dibagi dia diakarkan, kalau dia dikali dipangkatkan, kalau dia dibalik disepakkan. Yang berikutnya makna tetapan keseimbangan. Nah, yang pertama itu memberi informasi tentang ketuntasan reaksi. Jadi contohnya H2 ditambah O2 menghasilkan H2O, Kc-nya 3 kali 10 pangkat 81 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini artinya reaksi ini dapat dianggap berlangsung tuntas ke arah kanan. Nah, yang kedua setengah N2 ditambah setengah O2 menghasilkan NO. Kc-nya ada 1 kali 10 pangkat min 15 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, reaksi ini hanya dapat membentuk sedikit NO. Yang kedua, meramalkan arah reaksi. Jadi, arah reaksi dapat ditentukan dengan memeriksa nilai Poisson reaksi atau Kc. Poisson reaksi adalah nisbah konsentrasi yang bentuknya sama dengan persamaan Kc atau tetapan keseimbangan konsentrasi. Jika Kc sama dengan Kc berarti reaksi bersih berlangsung ke arah kanan sampai Ki sama dengan Kc. Jika Kc lebih besar daripada Kc berarti reaksi bersih berlangsung ke arah kiri sampai Ki sama dengan Kc. Jika Kc sama dengan Kc berarti campuran dalam keadaan setimbang. Ya, inilah materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini tentang tetapan keseimbangan atau perhitungan tetapan keseimbangan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.